Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat sunnah Mamu Bekam Solo? Berjumpa lagi dengan saya Domini Abuki dalam kegiatan kali ini, yaitu kita menyampaikan tentang perkara hukum ruqyah dan tamimah. Berbicara tentang ruqyah, ruqyah asal katanya adalah ar-ruqa, adalah jamak daripada kata ruqyah. Artinya mentera atau jampi-jampi yang digunakan untuk mengobati orang yang terkena musibah. Misalnya orang terkena penyakit panas, kemasukan jin, atau musibah lainnya. Ruqyah juga disebut azimah, terdiri atas dua macam, yang bebas dari unsur syirik dan yang tidak lepas dari unsur syirik. Pertama, ruqyah yang bebas dari unsur syirik, yaitu dengan membacakan kepada si sakit sebagian ayat-ayat Al-Quran atau dimohonkan perlindungan untuknya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibolehkan karena Nabi SAW telah meruqyah menjampi dan beliau memerintahkan untuk meruqyah serta membolehkannya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kami diruqyah ketika masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat baginda tentang hal itu? Maka beliau bersabda, perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Hadis rawahul Muslim. Kemudian Imam Asy'uti berkata, para ulama sepakat tentang dibolehkannya ruqyah bila memenuhi 3 syarat. Pertama, hendaknya dilakukan dengan kalamullah atau Al-Quran atau dengan asma dan sifat-sifatnya Allah. Kedua, hendaknya dengan bahasa Arab atau diketahui maknanya. Ketiga, hendaknya diyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya hendaknya dibacakan kemudian dihembuskan ke kepala si sakit atau dibacakan di air, lalu air itu diminumkan kepada si sakit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Thabit bin Qais radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil tanah dari lembah Buton lalu meletakkannya pada sebuah bejana, kemudian beliau menyemburkan air yang bercampur dengan tanah pada orang yang sakit dan menuangkannya padanya. Hadis rawahul Abu Daud. Kemudian yang kedua adalah ruqyah yang tidak terlepas dari unsur syirik. Ruqyah jenis ini di dalamnya terdapat permohonan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan berlindung kepadanya, misalnya meruqyah dengan nama-nama jin atau nama-nama malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Hal ini termasuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia adalah syirik besar. Termasuk ruqyah jenis ini adalah yang dilakukan dengan selain bahasa Arab atau yang tidak dipahami maknanya, sebab ditakutkan akan kemasukan unsur kekufuran atau kesyirikan sedang ia tidak mengetahuinya. Ruqyah jenis ini adalah ruqyah yang dilarang. Kemudian tamimah. At-tamimah adalah jamak dari kata tamimah, yaitu suatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit ain, kena mata, dan terkadang juga dikalungkan pada leher orang-orang dewasa dan wanita. Tamimah ada dua macam, tamimah dari Al-Quran dan tamimah selain dari Al-Quran. Pertama, tamimah dari Al-Quran, yakni dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikalungkan di leher untuk memohonkan kesembuhan dengan perantaraannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengalungkan tamimah ini. Jenis ini di dalam dua pendapat. Pendapat pertama, ia dibolehkan. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, dan ini pula lah makna tekstual apa yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat ini juga tidak dikemukakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Menurut salah satu riwayat dari beliau, mereka mengkhususkan hadis yang melarang mengalungkan tamimah pada tamimah yang di dalamnya terdapat syirik. Pendapat kedua, ia dilarang
pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Ini pula lah pendapat Huzaifah, Uqbah bin Amir dan Ibnu Ukaim radhiyallahu an. Sekelompok tabi'in juga menguatkan pendapat ini, di antaranya para sahabat Ibnu Mas'ud dan Ahmad dalam suatu riwayat yang kemudian dipilih oleh sebagian besar pengikutnya. Dan para ulama mutaakhirin memastikan pendapat ini dengan berdasarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tilawah, tiwalah atau pelet adalah syirik. Hadis rawahul Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Pendapat kedua ini adalah yang benar karena 3 alasan. Yang pertama, keumuman larangan Nabi SAW serta tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, untuk tindakan preventif karena hal itu menyebabkan dikalungkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, bahwasanya jika ia mengalungkan sesuatu dari ayat Al-Quran, maka hal itu menyebabkan pemakaiannya menghinakan, misalnya dengan membawa waktu buang hajat atau istinja atau lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah tamimah selain dari Al-Quran. Tamimah jenis ini biasanya dikalungkan di leher seorang atas seperti tulang, rumah kerang, benang, sandal, paku, nama-nama syaitan dan jin, serta jimat-jimat seperti gelang putih, kemudian bawang putih yang dikantungkan kepada anak-anak. Tidak diragukan bahwa ini diharamkan dan termasuk syirik. Sebab itu adalah menggantungkan harapan kepada selain Allah, asma, sifat dan ayat-ayatnya. Kewajiban setiap muslim adalah menjaga akidahnya dari sesuatu yang akan merusaknya atau mengurangi kesempurnaannya. Karena itu hendaknya ia tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan, tidak pergi kepada orang yang sesat dan tukang sulap atau mengobati penyakit-penyakit mereka. Sebab justru mereka itu menyebabkan sakitnya hati dan akidahnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah cukupkan baginya. Sebagian orang ada yang menggantungkan berbagai hal tersebut pada dirinya, sementara ia tidak dalam keadaan sakit. Ia hanyalah menderita sakit ilusi, yakni ketakutan terhadap orang yang iri hati dan dengki. Atau ia menggantungkan berbagai hal tersebut di mobil, kendaraan, pintu rumah, dan tokonya. Semua ini merupakan bukti kelemahan akidah serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kelemahan akidah itulah hakikat sakit sesungguhnya yang wajib diobati dengan mentauhidkan dan akidah yang benar. Nah, semoga bermanfaat apa yang kami jelaskan ini bagi pasien-pasien kami, baik pasien bekam ataupun pasien ruqyah yang menjalani terapi pada saat ini. Maka tiada kesembuhan melainkan kesembuhan hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan, di mana kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun. Jadi tawakal kita, berserah diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.